wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu kaffatan ilan nas basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Limusuku beserta jajaran yang hadir pada subuh ini, yang kita muliakan Al-Mukarram imam kita yang tadinya sudah mengimami, sudah memimpin kita dalam salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Ibu Bapak, salat subuh yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Zikir dan doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak, Datuk Nini Mama alim ulama suluh bendang dalam negari kapai tempe batanyo kapulang tempe babarito. Ibu-ibu bundo kandung limpampe rumah negadang, segenap kita hadirin wal hadirat sedang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Ibu Bapak, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita di subuh yang berbahagia ini, Allah telah takdirkan kita untuk berjumpa, bertemu di masjid yang kita cintai, yang indah dan megah ini Bapak dan Ibu. Allah telah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita rela meninggalkan kasur yang empuk, selimut yang tebal, mampu melawan rasa kantuk yang bersangatan, rasa dingin yang menusuk ke tulang sumsum, yang rasanya kalau untuk kapasitas di Padang Bapak Ibu, di Padang untuk jamaah subuh ya mungkin tak ada sarmi ko jumlah jamaah luar biasa kita di Limusuku. Ya alhamdulillah. Ambo rasa kali hampir satu alahnya awak yang sekitaran siko datang kamari. Alhamdulillah subuh ini mana le datang lai tibo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. Datang gong rabi je. Hanya taluang saketik saja di buku Bapak. Separuh baru Pak ya. Masyaallah luar biasa. Inilah terkadang sebuah doa barangkali Bapak Ibu. Setiap apa yang kita inginkan itu diselawatkan. Ambo tinggal di Padang sebagaimana sampaikan di Ustaz yang protokol tadi. Tinggal di Padang, aktivitas di Padang sehari-hari. Kebetulan kini sedang ada pulang kampung ke Batu Sangka, tabek patah selimpa uang. Jadi kalau ke Padang dari kampung, dari tabek patah lalu di simpang Muko Saji, aku tarik jalan motong, jalan putih. Ya, agung mamabu dalam hati, ya Allah, rancak mewah kadang tu saji kabarnya rami jemaah bidolah kada pek ceramah kemari gak sekali tu mamabu tarik itu setiap kali di simpang ko apa selalu mau sampai ke orang rumah bidolah ambo kada bisa ceramah di siku. Dan pagi gini Allah takdirkan kita bertemu, alhamdulillah Bapak Ibu. Salawat berkat salam punya kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua minumannya Pak ya. Kami kalau di Padang kalau mau deko ke setengah jam ceramahnya. Tambah jonan garancak ko jalai bawarna lo dalamnya itu sajam. Lihat lo 1,5 jam. Insyaallah. Masya luar biasa. Alhamdulillah. Namu Abu Adrianto, tapi bukan asli orang Jawa Bapak Ibu. Aslinya dari tabek patah lidake dari siku ampia ya. Tabek patah. Dulu saja tamek dari SD, lahir di Agam juga sekolahnya. Mau dari MTI Canduang. 7 tahun di Canduang dulunya, baru 2004 ke Padang.
lalu Bang Kodek O di belakang namo ya. Ketika bertanya ke orang kaya dulu, ternyata kata beliau zamannya Pak Soeharto, kalau lai O di belakang namanya itu murah cari kerja itu masih. Iya. Alhamdulillah sampai kini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Apapun yang kita geluti alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas di Padang, kegiatan sehari-hari. Kalau dulu mau ngajar jadi guru 2,5 tahun jadi guru honor di Padang, tapi terhitung dari Oktober ke Padang, Oktober 2022 memilih mengundurkan diri berhenti jadi guru Bapak Ibu dengan beberapa penyebab, diantaranya alhamdulillah lebih memilih menyibukkan diri dengan dakwah. Kadang alhamdulillah kalau di Padang alhamdulillah badisi hampir tiap hari alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi sejak Agustus 2022 alhamdulillah hampir setiap bulan dia manakan untuk membimbing jemaah umroh ke tanah suci. Jadi acuk meninggal sekolah daripada tanahnya dan terzolimi anak orang, biarlah mengundurkan diri. Di samping itu aktif di beberapa organisasi dakwah, dia menahkan kawan-kawan sebagai Ketua Persatuan Dai Mubalik Perti Kota Padang dan juga di Komisi Dakwah MUI Kota Padang. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai pagi kini alhamdulillah istri aku alah ampe anaknya. Awak lu sampai mengecek ibu tu langsung takkan tercanggah masih ampe anaknya Bu. Tapi orang rumah alah cie, ndak baru cie tu. Kalau baru cie itu ada harapan ke batang buah sudah tu Pak. Kau alah cie titik sampai di situ. Anak baru sampai insyaAllah Agustus besok lahir kelima sebulan lahir. Nah, prinsip dari nanti tujuan apa pakai banyak anak banyak rezeki alhamdulillah ya. Makanya ketika ada jemaah dan curhat kamu Ustaz, bakok cuiko bana ibu ya bu kamu Ustaz, bakok ibu ampe salapan sadona nape abi itu dimakan darinya. Tidak pernah bala abi ya. Laba cucu rumah kontrak aja baru lagi ya. Anak bu tak itu loh, lebih parah loh anak boleh. Anak bu tu lah baru orang anaknya atau baru orang cucu ibu. Badu baru nama anak ibu aku nak bu. Badu baru tambah gak dua lagi mungkin. InsyaAllah rezeki diberikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita siapapun awak Bapak Ibu pasti menginginkan memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang menyingkatnya dengan samawa, ada yang mengatakan dengan samara. Yang penting sakinah, mawaddah, warahmah, samara. Namun untuk menggapai keluarga yang samara Bapak Ibu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa disulap saja sin salabin abrakadabra langsung soleh, langsung soleha, langsung samara. Tidak. Banyak proses-proses yang mesti kita lewati. Bagaimana untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini? Diawali dengan ketika mencari jodoh dahulunya. Dalam Islam itu sebenarnya kan tidak ada prinsip pacaran Bapak Ibu, tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Yang ada hanyalah ta'aruf ya. Saketik berbeda dengan anak-anak kita zaman kini. Bagi mereka pemuda-pemudi, remaja-remaja awak kini Bapak Ibu, andai kata tidak pacar-pacaran dulu sebelum nikah, kok rasanya kurang afdal pernikahan bagi mereka. Barangkali yang dikhawatirkan itu adalah masalah jodoh Ibu Bapak. Jodoh kau sebenarnya kan urusan Allah, kerajaan Tuhan sebenarnya. Kalau nan jodoh sebentar pacaran atau sebentar kenal, sebentar bertemu langsung nikah. Kalau nan tidak jodoh kecil Allah lah jadi pacaran lebih dari 5 tahun nikah je orang lain juga jadi Bapak Ibu. Pernah tak Ibu mendengar orang yang lah pacaran lebih dari 5 tahun bahkan 7 tahun lebih tapi nikah je orang lain? Pernah Ibu dengar? Pernah mendengar atau pernah mengalami dulu? Kan dua-duanya barangkali ya. Mendengar pernah mengalami ya dua Ustaz. Itu tidak jodoh. Tapi kalau nak jodoh kata Allah walaupun cuma sehari
pagi kenal jo anak gadis awaknya, dek pandainya nak laki-laki ko malobi, pandainya marayu, siang jadian langsung, sanjo dibawanya anak gadis awak pai main-main sampai tengah malam, datang kok dek Satpol PP, yakinlah besok pagi nikah itu. Nah, itu nak jodoh sebenarnya. Tak perlu lama-lama nak. Kadang anak gadis awak kiri bapak ibu lebih parah pada onda di buat orang. Onda bapak ibu ansur tiap bulan selama 4 tahun dapat buku BPKB. Kau anak gadis awak 7 tahun dia ansur tiap hari, tak je dapat buku nikah. Kan lebih parah pada onda. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika nikah. Nikah tu kan dikantu KUA. Dibawa kamu saji untuk nikah mencari keberkahan, rancak boleh, bagus, alhamdulillah. Cuma terkadang di beberapa tempat masih kita saksikan sampai hari ini bapak ibu, nikah dibawa kamu saji dan wajib hadir ketika nikah itu kan cuma beberapa orang ya, wali dan akan menikahkan 2 orang saksi tambah jumara pulai ke cik lain dan anak daro calon istri ko di mana duduk aja. Ibu dulu ketika nikah di mana ibu duduk? Basuruan dalam bilik kan ya betul ya. Qabil tu nikah bimahrin kaza wa kaza, saya terima menikah anak kandung bapak dengan mahar sekian, sah kata 2 orang saksi, baru bakal luar menghadirkan yang perempuan tadi, aku calon suami kan duduk lah berdua. Zaman kini nyo alun sah nikah, alun sah suami isteri, tapi lah duduk bagan yang berdua teka kali ko dalam musaji. Kadang batu tuik lo kepala jutang buat warna meh, selendang kuning mereka jui tu, apa tutup kepala duduk. Seakan-akan dibiarkan oleh datuk di niat mama alim ulama, bahkan mohon maaf Pak KUA sendiri yang akan menikahkan sebagian kecil oknum. Ketika kita nasihati, Pak Ibu, kalau bapak dia hanya duduk berdua tu, jawaban keluarganya apa dia setengah jam tu nak kebulian selama 5 tahun yang angkui nak gaji kami dia sendak doa pak gitu setengah jam kau sarami kurang ibu saji ya. Tak mungkin ke manga-manga kerajaan, tak ke manga-manga kerajaannya. Tapi awak mana umat Islam yang tidak menghormati masjid sebagai tempat sucinya kita. Tambah lagi, terkadang biasanya anak daru atau calon istri yang akan nikah itu ibu bapak memakai pakaian bantu orang pakai kain saruang. Dia elok ke bawah, dia nampak dijunjui kata di bawah atas singkoknya, nampak dadu, nampak kudu di belakangnya. Awak yang tidak memuliakan masjid. Belum lagi ketika pesta pernikahan. Sangat jarang basuh awak mencari gagak putih bapak dan ibu ketika resepsi pernikahan dilangsungkan. Ya. Azan orang di masjid raya di Mekah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Piamo yakin kalau di 5 suku bang, di sekitaran 5 suku dan agam ratu mana lagi ketika barale mana lagi solatnya lagi sembahyangnya alhamdulillah. Ya di tempat lain kalau kita saksikan ba'abana kamadu rancak letagang dia muazzin mengundangkan azan dan sembahyang tak dilakukan apa dia salah je. Kau kan darurat hukumnya kemah dah ada solat tu. Dek mencari jarum kapak hilang. Mengubar-ubar yang sunnah sementara yang wajib kita tinggalkan. Jangankan raja dan ratu syariah yang sedang dipelabinkan bapak ibu, orang tua atau keluarga yang melangsungkan pesta pernikahan ketika kita tanya ke orang kayaknya, bu, lah solat zuhur ibu? Jawabannya, solat batanya. Jangankan solat, makan sudah sempat duduk sudah terkik. Saking raminya tamu yang datang hadir ke rumah ketika barale. Banyak dari kita yang tidak mengerjakannya. Tambah lagi kok seandainya ada pesta pernikahan kau diiringi jo organ. Biasanya kalau dawak di agam ko termasuk di betul sangka contohnya bapak ibu sampai pukul 9 malam boleh organ izinnya sampai jam 6 saja. Jam 9 malam tak jauh usai dia tu satu pemuda satu warga atau pemuka masyarakat untuk membubarkan. Di beberapa tempat kita saksikan kadang ada sampai subuh hanya pupuh organ tunggal. Yakin tak kita orang yang ada sekitar rumah awak kau senang hati kawak sedalahnya bimau pe takut sekolah nak dia alhamdulillah tak gaduh lalu awak dia jagoan awak salat tahajud gitu ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu ibu bapak saling berlemah lembut berkasih sayang.
Kok mengecek je lunak, berlemah lembut, ada kasih sayang dalam rumah tangga itu kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW, Bapak Ibu, beliau dalam rumah tangga ya, saking romantisnya Rasulullah, saking penyayangnya Nabi Muhammad pada istrinya, Nabi sering menyisirkan rambut istrinya Aisyah, sampai saking lamunya menyisir ibu bapak, dari hatinya menyisir rambut Aisyah. Sering kali Aisyah takaluk di bahu Nabi. Pertanyaannya, ibu boleh pernah nyusikan rambut ibu dapat di rumah? Tidak. Ya Allah ya kan. You tak pernah dah bu? Kau apa aku suka gini kau? Tak pernah dah. Ya Allah pak, gak sekali cuba juga lah pak. Cuba lah kau tiba rumah, pulang dari musajid di raya musuh kau tiba di rumah akan mari dulu ya. Biar sikit lah. Cuba sekali mak rasanya menyekat rambut rumah di luar biasa. Ya, saking romantisnya. Kadang lai Ustaz awaknya tolong dia udah menyekat rambut ibu di rumah. Ya, pertama ketika sakit, enggak taluk menyekat rambut itu. Atau kok laba kapang lai berkeramas tapi jarang bersikit laba kapang laba tawi rambut itu palu ndak lalu sikit boleh dah payah. Tolong je dah aja. Ya. Atau kok ada hewan-hewan kecil peliharaan di kepalanya baru tak tolong ke udah barangkali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat lagi dalam sejarah, dalam hadis yang lainnya kaum muslimin, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menyampaikan dalam kisah itu, istri beliau di luar rumah aku ibu bapak ada terangga orang sedang begadang-gadang ya. Kalau tiba dia kini main dari mana? Dia tanya dia istrinya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa orang di luar tu? Ajawek Nabi itu suku bahasa tu nyo sedang pesta, sedang bersenang-senang syukuran barangkali ada kebahagiaan yang mereka peroleh, lalu nyo bagandang banyak nyanyi ke Rasulullah. Ajawek Aisyah, lai buliah bo mencari wahai baginda, buliah. Ketika nodak terlalu jauh dari rumah, nyo bukaan pintu dek Nabi bapak ibu, nyo suruh ke istrinya pergi mencari kata pergi situ tu, ndak. Sudah nyobukan pintu dari Rasulullah, beliau tagak dekat pintu tadi itu. Aisyah tagak di belakangnya Rasulullah SAW. Dalam sejarah, dalam hadis disampaikan, si Aisyah nyolataan daguknya di bahu Nabi, menempel pipi kirinya Aisyah dengan pipi kanannya Rasulullah. Ada pernah ibu tak itu rumah? Luar biasa. Malu awak kena tua-tua kalau malu Ustaz. Belum lagi beliau sampaikan ya, saking romantisnya beliau dengan istrinya ibu bapak, sedekah yang paling mudah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah setiap kali keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah mengecup kening istrinya. Ali pernah ibu dapat? Indah juga ya Allah. Tuhan ilahi tu bu. Rugi mana ibu? Ya, mengecup kening istrinya. Kini kalau sama tahu bersyukur bapak ibu yang sama-sama hadir pagi kini kedua-duanya ibu jo suami atau suami dengan istri hadir ibu rumah bayu-yu lah mereka hari terangkan cik Ustaz tadi itu ya. Aku payah pak kerajo beko cik payah-payah siapa kau ingetan dalam rumah tangga kan begitu, adunan salah adun kurang diingatkan didadani dibetulkan. Jadi pada dia saja payah siapa kerajo beko ibu balik dah kamari dulu udah ada bersilakan pagi gini deranya karena pak beko sama-sama dapat pahala ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada romantisme berkasih sayang dalam rumah tangga ibu bapak. Kadang dakwah zaman kini sayang kau balik liaknya kan melaki dapat anak. Kalau baru-baru lagi yang remaja-remaji entah kau di Bukit Tinggi Juagam kau lagi indah. Kalau kami di Padang ibu bapak mohon maaf, yang anak-anak kau yang mahasiswa atau mahasiswa yang SMA, apalagi yang SMA kok lanyo antan dek ya yang bebeknya ke rumah pulang sekolah tu luar biasa. Salaman, cium tangan, pakai dada, assalamualaikum, hati-hati di jalan ya. Nyo pakira dari rumahnya ke rumah babangnya kok ada 20 minit. Contohnya itu malaki sampai 20 minit itu bapak ibu ndak sabar ndak tahan hatinya cari SMP tarik di suan tak tibu dah di rumah. Tibu abang kau belum.
Dah sampai 20 minit ke? Ayo telefon, dah sampai di rumah belum? Gak apa-apa dijalankan. Udah makan belum? Makan pakai apa? Dan mamalian HP ku ayahnya. Maisian paket data, maisian pulsa amaknya. Ibu ni pernah telefon tanya di anak. Lah makan mama. Ya, lain dah. Cik-cik lain yo, ya alhamdulillah. Ya. Sayang tu lelaki dapat anak kadang. Lah dua anak mulai sabui namo. Ampe anak mulai bakau ke orang rumah. 5 anak nyu pacaran orang rumah. Anak banyak tangannya laki ni. Cik kecil cik cari, cik kecil cik tampak. Di tempat lain ada tak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3. Kemudian yang selanjutnya, dalam rumah tangga itu ada saling mengalah dan sabar. Tidak bisa dengan ego masing-masing. Mengalah dan sabar. Kalau seorang jadi api dan seorang lagi harus menjadi air untuk menyiram api tadi. Tapi kalau sama-sama api kedua-duanya, ibu bapak, tambah gadang api itu tabakar jadi. Kalau ada yang berang, ada yang emosi, dan cik mengalah. Kadang-kadang yang paling banyak di dalam rumah tangga awak di masyarakat yang paling banyak pemberang itu kadang ada apa ada ibu, ya. Dan laki-laki contohnya cik cari keluar atau tampar. Kadang nyok katai orang rumahnya, matilah kau. Jawab saya elok, kok mati abu tu tak ada video dah dah. Ayah kau, ayahmu di kampung dah teragak udah pulang walah cari ayah lah. Gilo kau. Makin lebih gilo lu dah le. Tak ada orang waras nama berbini orang gilo nya. Paulah setakat itu dah kena buatnya mesti kawat. Tapi cuma kalau saya dilawan do jokari, dilawan bertambah menjadi Bapak Ibu. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering mengalah. Ya. Apalagi kalau perempuan, ibu-ibu itu biasanya kadang ada golongan yang istri, ikatan suami takut istri. Cik kecapa ko 10 jawab di ibu gua kadang. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ya. Nabi Muhammad SAW ini saking sabarnya Nabi. Setiap kali Nabi pulang dari luar, dari bepergian apalagi dari masjid, tiba di rumah, Aisyah sudah menyediakan air sekali untuk Rasulullah. Aku 2 kali air disediakan, lebih elok daripada Aisyah. Sekali tiba di rumah ibu bapa, air dan segala ko nyo minum dan Nabi setengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau contohnya, kau jangan bayang apa betul Nabi minum. Kau nak Nabi nak minum, kau contoh saja. Nyo minum dan Nabi setengah. Yang setengah lain ditinggalkan untuk si Aisyah. Itulah hebat rumah tangga beliau. Nabi Muhammad itu minum segala baduo nya Bapak Ibu. Ibu minum segala baduo di rumah jawab Pak. Lah indah juga dulu ini. Indah ada satu Allah hari tadi. Alhamdulillah. Ya. Nabi di samping segala berdua tapi sabibi berdua juga. Abu kasihnya ibu apa? Kami minum baik Nabi Muhammad maupun Aisyah pas kami minumnya celik tapi kali tadi mana basah? Bibi kali ko sekali kan kariang ko. Mana basah? Kalau di siko basah, setantang iko yang basah, berarti kan di siko Nabi minum tadi. Aisyah berarti kok siko baginda, siko Nabi minum tadi. Berarti si Aisyah di situ lo minum bismillah. Sakit tak berbeda jo rumah tangga Muslim hari ini. Ibu boleh minum sekali berdua. Cik-cik tadi menjawab, "Lahi Pak Ustaz." Tapi pas kami minumnya cari ada ibu mana basah ya. Iko basah berarti siko dah minum tadi. Pas ibu ke minum nyeputar kali itu pakul. Bun patai, bun jariang, bun rokok, bun naso, jajuk mana judahnya jelaki. Pada magi petis yang malam tu balanju adalah suaminya. Tapi mau perhatiin ibu-ibu yang hadir di Masjid Raya Limu Suku. Kau dah sejak tadi sadu Allahnya wajah-wajah yang cinta sayang ke suami soleha sadu Allah nampak. Alhamdulillah. Walaupun cik-cik ada juga dalam kari kanyang kumpulan banyak juga jadinya. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ibu bapa, air dan segala itu nyo habiskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kini tak kamu habis dah. Ya. Enggak ada tinggal setitik boleh. Akan cik Aisyah, kau habisan sadonya Rasulullah tak ada untuk boleh dah. Iyo cik Nabi. Ambo tadi berjalan agak jauh wi mana tambah sekali lailah kata Nabi.
Baiklah Aisyah ke dapur ibu bapa tiba di dapur siap membuat ayam mambi ayam dicaliak rupanya gulu masih banyak juga di dapur lah ibu nan garam dak basuh sakit Allah je takanalah di Aisyah ko tadi membuat ayam segala yang lah dihabiskan di Nabi tadi itu menjelang subuh hari masih kalam lampu ndak ada listrik lu nadul kalam sedolahnya rupanya garam nanti masukan di Aisyah kaya Nabi kau nak gulur nyo habiskan di Nabi sedolah bapak ibu bama kau habiskan andai katanya tinggal setengah di Nabi tak biasa dan setengah lain diminum di Aisyah beko pasti akan merasa bersalah ibu merasa ndak lama batin na perasaannya Nabi ayah asin dan lah kagi ke udahnya saudaraku ke suaminya aman jago itu tuh nyo habiskan di Nabi sedolah Nabi ndak ingin melimpaskan kesalahan itu kepada istrinya. Baik itu sayangnya Nabi ke istrinya. Cuba kau Muhammad zaman kini lah bapak ibu. Nyuagi Yasin dari bini itu. Mungkin pelanjang kali ya. Yasin kau lagi kau bunuh dia kau aja. Baik itu sahabat Nabi. Jadi ibu kok niolo mau uji mantes sabarnya suami ibu masih di rumah pulang dari musyi raya limo suku ko beko walaupun lah dapat cappuccino sadalahnya tiba di rumah beko buean teh atau kopi segala lain tu apa tapi jangan buat agia gula nak agia garam agak 5 sendok tes lah beko kau lainnya minum Yasin segala itu dah apa beko tu 2 jempol tu suami ibu pertahankanlah rumah tangga itu payah cari laki ni tak itu penyabarnya tu mah ambo sudah kata lok sasin tu ayu cuci sedoalah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu sabar. Ya, harus ada yang mengalah. Maka ketika ada pertengkaran rumah tangga bercekcok dalam rumah tangga jangan pernah selesaikan masalah sedang panas sedang angin itu. Aniangan dulu dinginkan dulu lah dingin lah aniang beko baru dibuka untuk menyelesaikan masalah ketika sedang panik itu mana sedang emosi membludak saat itu diselesaikan masalah di rumah tangga ibu apa akan muncullah keluarlah kata-kata mutiara yang tidak kita inginkan bersama ibu bapak sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya dalam rumah tangga memanggil pasangannya dengan panggilan kesayangan panggilan Nabi Muhammad untuk istrinya ibu ya Humairah wahai yang pipinya kemerah-merahan ya Humairah yang kemerah-merahan karena memang pipi istrinya kemerahan satu pelajaran berharga bagi kita bersama ibu bapak panggillah istri atau suami atau pasangan kita dalam rumah tangga sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki karena hakikatnya semua manusia termasuk abu mana awak kan suka dipuji senang diangkek-angkek tadi dipuji-puji ya tapi jangan terlalu jujur kau seandainya contohnya suami ibu suaranya rancak panggillah wahai suamiku yang suaranya termerdu di 5 suku tak tangguang senang hati apa itu ya biasa ibu dia gipiti lanjut 50.000 sehari bisa 200.000 dapat itu dia apa cuba lah tes nak percaya ya berlemah lembut dalam rumah tangga panggil dengan panggil ke sayang bukan berarti bahasa sayang aja sampai gaib tapi kok bisa bahasa sayang rencak mana aku paling iri bapak ibu beberapa bulan yang lalu di pasar raya di Padang jadi cambuk dia pukulan batin ya Allah sampai gaib beliau tekaiko dia kalau mau dia di pasar lah contohnya atau di tempat-tempat nan rami lai ada terangah orang manggil sayang lai kadang orang manggale ketika tanya aja pas sayang sudah lah pernah satu kali ibu bapak mau pergi belanja ke pasar orang rumah ya karena pergi belanja ke pasar kau sebenarnya tanggung jawab siapa dalam fikih ibu bapak suami apa istri suami awak nabi belanja ke pasar sebenarnya pak dalam fikih kewajiban ibu cik saja bukan masak kerja suami kewajiban ibu cik saja taat dan patuh ke suami tak ada lain dari itu tu pergi belanja ke pasar kami apa-apa tiba di rumah nama masak suami mencuci siapa suami mengasuh anak siapa suami membersihkan rumah suami tak ada kerja ibu selain dari taat dan patuh ke suami tak ada lain dari itu kok kami suruh ibu pergi belanja ke pasar tu kasih ibu tadi
taati. Ibu pergi ke pasar pergi belanja. Kami suruh ibu memasak, ibu taati. Kan tak banyak kerja ibu, cuma cik saja taat kepada suami. Kami suruh ibu contohnya mau urus anak, memandikan anak, ibu taati. Ke rumah lepas serak sapu lah, ibu taati. Kan tak banyak kerja ibu, taat ke suami. Itu saja tu je. Ya, sadualah dia rumah tangga kau kerja kami ibu, tugas kami. Cik je ibu je taat ke suami sadualah. Tu kami je sadualah tu pak saja ibu. Ya, karena memang rumah tangga tu mau yakin. Yang paling duluan jago di rumah saya ibu tu apa? Ibu. Yang paling rajin tahajud? Ibu. Yang paling rajin puasa sunnah Senin Kamis? Ibu. Yang paling rajin membersihin rumah, mengurus rumah? Ibu. Yang paling penyayang ke anak? Ibu. Yang paling rajin baca Al-Quran? Ibu. Yang paling rajin bangun siang? Untuk ibu saya sadualah ya. Tinggal kami cicik banyak. Jadi tadi ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika pergi belanja, ambo bertanya ke orang nak mengalir, ni kau bara cik ni, bara sekilo ni, yang maha sayang cik. Ya Allah ya Karim. Di sebelah wak, dia orang rumah, gua hanya pas sayangan tu wak. Ukuran kajadi memali lado tadi bapak ibu, pinggang ambo akan dipicik jadinya. Tak jadi boleh rezeki orang tadi. Ya. Kadang kau udah orang kalau laki orang bahasa yang sayang banyak terjadi di rumah tangga gini ya di tengah masyarakat. Tapi cuba kalau kau udah hanya seorang lebih sayang di rumahnya. Nah, kenapa mesti namu saya karena bawa angin udahnya ya di tempat lain tak di Mesir Raya Lima Suku. Alhamdulillah ya. Yang membuat gelitik kita itu ibu bapak aduh sepasang orang tua nyola gaek katiko berjalan umurnya lah lebih 60 tahun kalau ciliak dari wajahnya lebih dari 60 tahun kira-kira usianya. Tapi saat dapat kau mendudu saja berjalan ke muka tarwi ya mendudu saja ke muka dan ibu di belakang kau membawa tentengan belajar banyak kecilnya kau udahnya tunggu sebentar sayang balik mana tolong bawa cek lah ceknya lah gaik lah lebih 62 masih bahasa yang sayang luar biasa bapak ibu luar biasa. Ya sama kalau model kami di Padang ada sebagian rumah tangga tu kalau siap nikah tu luar biasa. Kama pai badu-duo je tari, badu-duo. Babi biang tangan sapayong badu-duo. Kok tata ruang lah kaki nan parusi ko sakete. Aduh, saya kecil tu tak dapat diakah. Nama sakit sayang ibu bang mencari aku dapat bagendong kama pai dak hanya itu anak sayangnya. Tapi itu dulu. Cuba kalau lah gaek lah lebih 60 tahun usianya. Pai kamu saji ya bertanya jemaah balik surang saya Pak Haji kamu saji Pak Haji mai ibunya tu mencari Pak Haji ke belakang wah jadi kan 40 meter mak aku tinggal di belakang tak namu bayi yang berdua dia kau tata ruang kaki mak aku di belakang dah kaki ibu tata ruang luku berdarah sakit dah mengantak ke kepala ibu bayi dah tolong tiada aja ya Pak aku di muka kira kama pimat toko mangangak sedang tu batu dan nampaknya kena dia saya tiada sebentar nak kecapek mati mak aku ya Bapak Ibu dirahmati Allah SWT sabar dan saling mengalah dalam rumah tangga. Ketika suami yang salah biasanya suami langsung mengakui kesalahan dan capek minta maaf ke istri. Betul tak Pak? Kalau suami yang salah suami mengakui kesalahan dan segera minta maaf ke istrinya. Tapi cuba kalau istri yang salah lagi kan langsung ibu minta maaf segera mengakui kesalahan minta maaf ke suami sekali alun tentu lain. Kebanyakan rumah tangga kini kalau istri yang salah pertama mengambuk aja dulu. Tuan ni yang saya mengurung diri dalam kamar main HP saya. Setelah tu menangis sambil menangis nyo cari kesalahan suami. Akhir kira salah udah tu. Akhirnya salah-salah yang ketik dalam lalu lintas baabana salahnya onda oto juga salah sesalah-salahnya istri suami juga salah tu. Akhirnya suami yang mengakui, yo sebenarnya udah nak salah teman. Udah lo nak minta maaf. Baru senang hati ibu punya. Walaupun you nak salah. Ya, kerana undang-undang rumah tangga itu pasal 1 berbunyi istri selalu benar. Pasal 2 istri tidak pernah salah. Pasal 3 ketika istri salah kembali ke pasal 1. Karena ketujuh ibu sebenarnya. Makanya pakai channel rumah tangga kau apa-apa Pak.
kok adolah contohnya di rumah, orang rumah awak ndak sedonan selesai cara di rumah ndak dibersihin, anak ndak diurus, sambal ndak dimasak, nasi ndak diabuihannya, bari awak lah ayah ndak diagian tu apa lah, berarti ada kandak beliau ndak lepih. Karena kebanyakan di luar sana ndak di Musai Raya Limau Suku dia buat, kebanyakan di luar sana hobinya ibu-ibu tu cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Ah 3 tu saja tu nya. Ngemil kilo makan-makan deh, snack deh, tapi ngemol, pergi ke mall, pergi wisata, pergi healing. Lah jadi majlis taklim mana, majlis zikir, majlis yasinan, sekali setahun sakit kepala jo kalau ndak pergi healing, pergi wisata aku tadi tu. Lah pernah mau cuba merubah mindset, rubah pola fikir awak seketik bah ibu. Bah tu ustaz, ibu kan harisan pergi majlis taklim kau sekali seminggu, 4 kali sebulan, bayar 100 sebulan sampai 100,000. Daripada pergi jalan-jalan sampai wisata keliling-keliling Sumbar setari, beko agak 5 tahun awak kumpul-kumpulan pitiko 5 tahun 6 tahun pergi wisata awak ke Makkah ke Madinah sambil pergi umroh bagi kidonya. Dado piti kami depa ustaz. Tapi kalau pergi jalan-jalan ndak ada piti ba pinjaman, kapan perlu ke koperasi, ke rentenir, babalian baju dan seragam sekurang-kurangnya tu dah skodenya jebab warna pink. Ya. Babi tuan biasanya itu nanti pergi jalan-jalan. Ya. Jadi ngemil, ngemol, kalau nak 2 kau ndak lapeh, baru nak 3 ngomel sepanjang hari. Makanya kalau kau tak jadi, bawalah ibu kau pergi berjalan pak. Kau ada nan bakal kadi kan yang ibu kau di rumah, bawanya pergi berjalan-jalan, pergi ke mall, ambo yakin hilang sikit kepala ibu. Betul tak ibu? Ibu-ibu kau pandainya di rumah masak-masak je, kali tungku ke tungku padi ibu sini cari tadi je kan. Kalau ndak jo hilang sikit kepala beliau kau, naikan dosisnya seketik rai, apa agian ATM apa ke ibu, jangan lupa passwordnya sekali. Kan yo dak bu? Ya, hilang sikit kepala beliau. Indak jo mempan agi dosis nampak yang tinggi. Pai ke pasal ki tinggi itu pai ke toko ame, pilih lah dia mana ke 7 je. Tapi yakinlah sudah itu pulang apa sikit kepala dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah tangga lebih melihat sejuta kebaikan di balik satu keburukan atau kekurangan pasangan kita. Jangan sampai hilang panen setahun dia kena gara-gara hujan sehari. Cie kesalahan, cie kekurangan dari pasangan awak, jangan langsung belang sekali. Lihatlah, pandanglah, tataplah, renungkanlah hayati, masih banyak kebaikan-kebaikan yang pernah beliau berikan kepada kita. Tidak langsung emosi sekali. Teringat dengan satu kisah Bapak Ibu, ada seorang laki-laki yang mengadu ke Umar, ambo ke baca rai dari Umar, berpisah je orang rumah. Aku itu kecil Umar. Yo nak taluk dan boh. Bagak mana? Cie kecil awak 10 jawabnya. Dan jadi awak mengeceknya caca setengah jam berceramah kan. Tak taluk dan boleh kan tangan dan boleh yang kecil apa tu. Jawaban Umar. Ibu apa? Yang cara itu walaupun halal tapi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ketika masih bisa diperbaiki, dipeloan, perbaiki dulu, eloanlah dulu. Ya, damaikan. Ya mu nak taluk dia Umar. Kalau lebih bisa tolonglah selesaiin cik. Jawaban Umar. Jadi, tapi kalau ambo nak mengecek rasanya kurang pas. Ambo laki-laki serancaknya orang rumah ambo nak mengecek si Umar kan. Ya. Lai padusi sama padusi lama cerita ke masuk adanya mereka. Baiklah mereka ke rumah Umar berdua Bapak Ibu, baru tiba di pintu pagar rumah Umar. Umar ku bilonya hari-harinya maki-makinya bantak jadi orang rumahnya. Takajuklah laki-laki tadi mencelia ni. Umar selainnya hariat dek suami dek istrinya, baru ke mana sehati orang rumah awak tak ikut ke mana. Ya, dia. Tapi Umar diam ibu apa? Ndak menjawab sepatah kata pun niangnya. Kecil laki-laki tadi, baru kau nak berang. Bama kau tak bajawik, baru kau tapuk buncung lagi bedang-bedang apa? Jawaban Umar, itulah cara ambo maharagoi jasa orang rumah ambo yanglah mengandung, melayan, menyusui, menggadangan anak-anak ambo yang tak pernah bisa kita lakukan sebagai laki-laki. Gadang jasunya. Kecil Umar tadi. Kita kenal ibu ketika hamil dulu. 9 bulan. Gaya lalu ibu-ibu tu cuma 3 saja tu ketika hamil. Mereng ke kanan. Lapan ni mereng ke kanan, batingga par itu ke kiri. Sasak lo ngok mereng ke kiri ko mencik ada pasrah situ. Lai pernah ibu selama 9 bulan tu menungkui. Tidak.
9 bulan tak menungkui, sabar, tahan hati ibu, hebatnya ibu. Cuba apa? Jangankan 9 bulan, tak sebulan jadi tak menungkui di rumah, ada sikit kepada orangnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung emosi ketika ada kekurangan, jangan langsung berang, jangan langsung dimaki sekali. Pandanglah kebaikan-kebaikan yang lain. Terakhir, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu ibu bapak, orientasi dalam agama yang dicarinya ridha Allah, tujuannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata Allah. Surga adnin yang mereka akan masuk dalam surga itu bersama dengan orang-orang yang soleh, terdiri dari anggota keluarga mereka, kakek nenek moyang mereka atau orang tua, wa azwajihim, pasangan mereka, suami istri kita, wa zurriyatihim, anak cucu keturunan awak. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Semua anggota keluarga berkumpul dalam surga kembali, syaratnya soleh dan solehah. Ada berapa di antara kita ibu bapak, ya, setelah pulang dari solat subuh berjamaah di masjid, tiba di rumah awak jagoan anggota keluarga awak sedualahnya. Tapi yang mau yakin kalau di musuh pukul itu kayak itu di tempat lain jarang mana. Inyo bakatu inyo, anak bakatu anak, apalagi awak di Minangkabau yang paling banyak sagan manyagan, apalagi minantu baru. Lah jam 7 hari ndak jo kedua minantu baru ko dari dalam bilik sagan awak menjagoan dia saya dulu. Sagan pukul 8 tak juga kedua minantu ko dari dalam kamar. Baik-baik sangko je lah awak, tak boleh buruk sangko berdosa adanya. Siapa tahu tadi malam selesai solat tahajud langsung sembahyang subuh aja sekali, dek panik matu mengantuk sambung lalu sudah subuh ke balik. Baik sangko je. Tapi cuba kalau jam 9 apalagi jam 10 indak juga keluar minantu dari dalam bilik aku atau baru masih di sini dia. Kadang merasai kucing tu berluar je. Ya. Kucing ko lalok juga raja bilo ka mencari makan ko nyuan taman kucing lah ibu tu. Ini pijak kucing kan. Ya, kalau jam 9 hari dak kedua bilan tu. Bapak Ibu, ambo ustaz umur lampi 40 kini ko. Tapi setiap kali bakok endeh ke ibu, bentuk umur 20 aja untuk orang ni. Lampi 40 ibu. Setiap kali pulang kampung, andai kata tak bertemu juga laki-laki mu di rumah contohnya, dan kami malam tu lalu, ya, beliau tidak segan-segan menggedor pintu kamar sekadar mananyuan. Lah sembahyang Isya kalian tadi. Pernah satu kali ambo pagaran, apa tekan tak percaya jo anak apa ustaz nak sisio sekolahan kecanduan nak kemungkinan boleh sembahyang. Jawaban beliau, siapapun orangnya selagi masih di bawah atuk rumah ambo, tanggungjawab ambo dunia akhirat, lagi masalah agama, kata beliau. Surang jadi dari rumah awak yang tak solat ibu bapak, dia cabut, dia angkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surang jadi tidak solat, kewajiban kita bersama. Makanya kata Rasulullah hadisnya, saat ada ijab kabul pernikahan, ada yang nikah di antara kita, aras sampai berguncang, kata Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa aras itu berguncang ya Rasulullah? Ketika ada yang nikah di antara kami, Rasul menjawab, karena saking takut dan khawatir akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh laki-laki yang bergelar suami. Di pundak kita bapak, tanggung jawab masalah agama anggota keluarga kita. Maka sering mau sampaikan dalam rumah tangga, andai kata suami taat mana beribadah pada Allah, 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid, solat 5 waktu berjamaah ke masjid, hafal sekian juz Al-Quran, setiap malam solat tahajud tak pernah ditinggalkan, puasa Senin Kamis dikerjakannya, setiap pagi mengerjakan solat 2, tapi nyoba apa biasa saja istri tidak menutupi auratnya, dibiarkan istri dan anak-anaknya tidak mengerjakan solat, maka suami-suami yang seperti ini alun tentu ke masuk surganya Allah SWT. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kalau istri yang taat beribadah kepada Allah SWT, istri yang rajin majlis ta'lim, majlis zikir, majlis yasinan, majlis ilmu, majlis kajian, suami tidak solat, suami tidak puasa, suami tidak datang ke musaji contohnya, insya-Allah ibu akan tetap masuk surganya Allah SWT. Alhamdulillah, baru senang dia boleh syukur billah lah iman kan. Berarti aduh suami ibu tidak solat barangkali. Ya. Senang hati beliau, alhamdulillah. Ya. Tapi ibu yakin bukan suami dari ibu, barangkali suami dari kawan awak atau suami tetangga barangkali. Ya.
Karena ada orang yang datang ke mustajib ko ibu pak, kalau awak lagi 5 waktu sehari semalam, ada orang yang datang ke mustajib ko sekali seminggu. Bila waktu tu pak? Jumat saja. Ada yang datang ke mustajib 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang datang ke mustajib ko ibu bapak sebulan dalam setahun, ketika Ramadan saja. Ada yang datang ke mustajib sekali setahun saja. Bila kira-kira tu bu? Idul Fitri tidak tiba, 5 waktu tidak pernah mencogok, Jumat tidak datang, Ramadan Tarawih tidak pernah hadir, Idul Fitri tidak datang, Idul Adha tidak tiba, tapi sekali dalam setahun wajibnya tiba tadi. Bahkan ini paling pertama kali. Bila waktunya 10 Zulhijjah, setelah selesai solat zuhur dilaksanakan di masjid, diumumkan oleh panitia, bapak ibu yang dapat kupon japuilah daging yang dibagikan lain tiba je tu mah. Tapi tidak di masjid raya Limau Suku tu, di tempat lain masjid lain. Ada je yang datang ke masjid, Ustaz, ambo kalau sembahyang ke masjid iyo jarang Ustaz, tapi ke masjid ku 2 kali sehari tidak pernah alfa betul. Mengapa ke masjid itu? Rupa pergi menumpang mandi je, menumpang buang air pagi je sanjo tadi. Ya. Dan solat tidak pernah. Bahkan ada juga ibu bapa yang sampai nyuci mien deh kawan. Kau beruntung mana apa dapat minantu baru mah, cek kawan. Batu. Sajak berminantu baru, seminggu berminantu baru, seminggu sudah baralik barulah sembahyang masjid rutin tadi 5 waktu 4 dah. Aja apa kau? Ya bambo ndak datang sembahyang ke masjid dulu. Sajak berminantu kau hanya bawa dia minantu mo sembahyang berjamaah tadi di rumah, ndak pernah namo jadi imam. Ambonan dapat remo 3 kul saya tadi je. Ndak mungkin itu saya mau baca tadi malu dia menantu biarlah sembahyang ke masjid. Hanya tinggal menantu di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita bersama amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya tugas dan kewajiban alim ulama, ustaz, dai, buya, mubalik saja, tidak hanya kewajiban dari para pemimpin suatu daerah, tapi semua kita berkewajiban, terkhusus lagi dalam rumah tangga kita, semua kita berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya sering sampaikan Bapak Ibu, bahwa tinggal satu daerah sama ibarat tinggal dalam atau berada dalam sebuah kapal penyeberangan, kapal peri. Di kapal penyeberangan, andai kata ada orang yang awih di bawah, di parkiran bawah, paniknya memanjat ke lantai 2 atau lantai 3 ke restoran dia, takkan adanya. Kau sebalik dindiang, kau kan iya saudara. Nyambi obeng nyulubangi dindiang kapal. Lah masuk air lawi dalam kapal nyu minum lah. Makin lama makin kencang, makin keras, makin deras, makin kuat air ke masuknya. Akhirnya mata bagadang lubang kapal, banyak masuk air dalam kapal. Kapal tenggelam. Pertanyaannya, yang tenggelam dan kata bandam seorang dan tukang ngebor saja atau semua penumpang ibu? Sadualahnya akan tabanam ke dalam lawi saudara. Yang bermaksiat hanya beberapa orang di kampung awak, ya. Yang berzina cuma sepasang, nan bampuk bajudi cuma 4 orang, yang minuman keras mabuk-mabukan cuma 3 orang, nan yang buah ayam cuma 5 orang. Tapi ketika apa biasa juga, biarkan mereka terjadi seperti itu. Ketika datang ujian, musibah, bencana diberikan oleh Allah, sadoalahnya kita akan ikut terkena dampaknya. Ibu gampu dia orang yang bermaksiat terasa dewa ada lagi berjamaah ke masjid indah kan pernah tak itu. Sadoalawanya guncang di dampu, apalagi dalam rumah tangga kita ibu bapak skala yang kecilnya, ya. Maka keberkahan akan diangkat oleh Allah ketika ada surang jadi di antara anggota keluarga kita yang tidak mengerjakan solat. Kita teringat dengan hadis Rasulullah, ada salah seorang anak nan ladigiri yang masuk dalam neraka. Dia protes, batu dulu ketika di dunia ambo ndak solat, ambo ndak puasa, ambo ndak nutupi aurat, ambo ndak mengaji, tapi ndak ambo lakukan itu semua, bukan salah ambo surang, tapi orang gaya ambo ni ndak pernah menyuruh. Nama orang kayak Tuhan dalam piti bol pintu surga tu panggil mari. Woi pak ibu mari tu. Ya betul aku anak pak ibu, betul. Lai basuruhnya sembahyang dulu. Tu yo indah. Kami lahir rajin 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid.
Sangat tigu kami dah jago untuk tahajud, tapi anak tak sembahyang daripada dia saja. Pulang solat subuh berjamaah di masjid, tiba di rumah anak bakar ruah binantu lalu apa dia saja. Tak pernah kami jagoan, tak pernah kami urus, tak pernah kami tanyuan belah sembahyang tu alunnya. Apalagi ketika di rayo babalian jo baju yang tak menutupi aurat bagi anak gadis awak. Akhirnya singkece cerita kah tiga-tiganya sama-sama masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita makanya ibu pak kok kaman cari minantu, carilah minantu nan tahu jo agama ndaknyo, ya, tahu jo agama ndak di makarajo nang kita tanyuan dahulu ndak bara gaji sebulan ala keluar SK-nya tu alun, tapi tanyuan lain pandainya membaca Al-Quran, lain bisa menjadi imam solat. Nah, lebih dalam dari itu lain pandainya baca kitab ndak bari, itu lebih dalam dari itu, ya. Kita sangat ironi Bapak Ibu. Di saat ada ibu-ibuku yang baralik anak gadisnya, ketika baralik anak gadis yang pertama, mudah-mudahan kita di Masjid Raya Lima Suku tak ada yang terkait itu. Di tempat lain pernah kita temukan baralik anak gadis yang pertama, datang oleh anakmu besok yo ke undangannya. Siapa yang tu ibu-ibu? Alhamdulillah, ndak tanggung senang hati ibu, bangga mau dapat anak. Tak sia-sia menyekolahan mengulian anak tinggi-tinggi sampai S2 gitu. Pandai mananya mencari laki. Ya, tiru mana itu ndaknya ha. Siapa tu menantu ibu bu? Alhamdulillah ASN atau PNS atau orang kerja di bank atau dokter atau orang medis atau TNI Polri. Datang gua senang hati ibu. Kama apa ilai setiap kali bertemu orang yang kenal, nyo cerita menantu hebat kau tahu dari ibu. Bahkan ndak bertanya orang inyo saja nak bercerita. Kadang lebih parah pada murai mau ke. Ilo bakicau je yang kemari. Tapi setahun kemudian baralik lu anak gadisnya nak kedua. Datang alik anak bu besok yo undangannya. Siapa menantu ibu? Yo balik. Jani tule nyawa ni yo kecilnya. Nyo kau nak gitu nyo nak nikah nyo cinta mati tak ada nampak lah kabur lainnya. Dak kali itu nak nikah kecilnya dah. Antara kena gunung-gunung anak lain antara makan antara dia giah juga aja. Ya, kalau memang itu takdir dari Allah kepada pasrah jalan ini baaknya wale. Ya, baak jalan ini saja takdir ni. Siapa tu bu menantu ibu tak itu benar. Tu gari musik raya tu aja. Enggak musik raya siko dah Ustaz. Ya. Musik raya di ujung apa tu? Piko nak tu balik kemari balik. Kalau di siko pun yakin kalau musik raya kan ya, musik raya Lima Suku ko bangga ibu-ibu ko dapat menantu garin. Betul tak bu? Lain nama ibu dapat menantu garin. Surang jawab apa? Nak nama ibu dapat menantu garin dah. Garin Musaji nak nama dah. Nak. Ambo mantan garin dulu bu. Mantan garin. Ya. Bahkan ketika kan nikah tu turun ambo dari Musaji dulu. Waktu nikah, ya. Baranti artinya baranti menjadi garin dia kena nikah. Gaji 300, 400, 500 sebulan. Tapi kini alhamdulillah agak 70 80 kali ceramah ambo sebulan di Padang kali 200.000. Berapa itu? Ha? Dan nama ibu dapat menantu garin. Lain tak? Lain baru kari baru kari jawab. Baru kari jawab. Tadi ke teman doang tu. Dah tu seranglah aja menjawab semua jadi menantu garin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dalam ayat yang lain diceritakan di Allah, ada satu keluarga yang berhasil masuk surga. Ditanyalah dari penduduk surga yang lainnya, kenapa kalian bisa masuk surga sekeluarga? Ambo saja dalam surga surangnya, orang rumahmu dalam neraka tu, atau kecil ibu, suamimu dalam neraka tu, anakmu menantu dalam neraka sudah walah, surga surganya. Kelima kau bisa masuk surga satu keluarga saudaranya. Apa jawaban mereka? Kami dulu di dunia, ketika di dunia dulu, kami saling menasihati, saling mengingatkan dan takut akan azab Allah. Kau adonan takaluk di jagoan, adonan numpang di sisi, adonan tici dipilih bersama-sama. Ada yang tidak soal diingatkan, ada yang tidak puasa dinasihati, ada yang tidak menutupi auratnya di kanan tadi dinasihati tadi. Saat lapan nek lah nyanyi lah berbusa muncang bola ngecek tak judangan doh cakap. Yang penting tugas kita menyampaikan dan menyampaikan terus dinasihati tadi. Jangan pernah letih untuk menyampaikan kebenaran, terkhusus pada anggota keluarga kita sendiri. Nabi Nuh ibu bapa 500 tahun lebih kurang menyampaikan risalah agama Allah, tak sampai 100 orang yang ikut dengan beliau. 50 tahun dua. Eko awak 3 kali 4 kali mengecek kami nantu baru tak sembahyang menantu telah patah semangat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dirantang namu panjang di puntan sikit dan biasa juga penuh sebenarnya mesti panjang le nak kita sampaikan, tapi lah ada beberapa orang enggak dalam celiak jam nampak dan boleh tadi ya. Jadi itu kepada videonya Pak ya, boleh susahnya. Nah barangkali kau yang kita sampaikan ibu bapak mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, apalagi bagi kita adalah tua-tua membina rumah tangga, bagi nolong untuk anak juga dan tua di rumah nanti ya. Nah mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam di dunia kini, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah kumpulkan kita semua anggota keluarga kita nantinya lagi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan ibu kau meninggal sadoalanya bapak ibu, ndak ada jaminan, ndak ada satu pun dari kita yang tahu anta bila akan meninggal di matampeknya dan dengan cara apa Allah akan cabut nyawa kita, tidak ada satu pun dari kita yang tahu bapak ibu. Anta ibu-ibu dan tua dari yang duluan dan berkudian atau ambo terakhir ibu-ibu ku adu nak dia dulu pagi kini dululah lawar. Yang penting wak kamu meninggal sadoalanya. Ya ibu ya. Sekalipun SMS malaikat maut tanda-tanda kematian itulah datang kawa. Uban dah mulai batabuah. Matolah mulai kabuah. Gigi lah baran suara guguah. Kok kulit lah mulai lokan dua. Setiap pagi makanlah jo bubuah. Bajalan lah mulai main sui-sui ikut. Tandonyo lah dakek ke pintu buah. Panjang bana ceramah ustaz nyo mangaluah. Kare kaji ustaz nyo lo nanti paluah. Ya. Tapi kok sana dia minuman dek pengurus inyo lo dulu mau buah ustaz lo minum tadi je lo habis sekali. Ya. Dan lebih parah di mau balik bini ustaz ceramahnya mulai bansu duduk mau junjua tapi tak siku dah. Siku ibu apa-apa bi baselo ibu-ibu bi basimpuah. Alhamdulillah. Bukit batu je bukit panjang di bawahnya Telaga Paki. Setiap waktu mari kita dirikan sembahyang supaya maksiat nak nyo habis. Nak dua pantun sairiang. Panorama di tabik patah tampak nan dari batu balantai. Setiap saat mari kita perbanyak bermuasabah supaya duit ndak tabawa sansai. Nak tigo nyo bakawan. Basilang kayu ditungku di sinan api baru kamanyalo. Kalau hati lai sama katuju. Insyaallah lain waktu kita basuh. Indak mana tetap muka takaiko cari sajalah di HP bapak ibu rumah beko cari di mapun Google, Facebook, Instagram, di TikTok, di YouTube Ustaz Adrianto Malin Marajo, insyaallah ratusan ceramah-ceramah kita ada di media. Tapi kalau lah batamu nanti di YouTube Ustaz Adrianto Malin Marajo tu jangan lupa artinya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.